PKS kita juga lagi menjaring, ini belum final ya, banyak nama. Pokoknya dari kader ya, kader PKS di Kota Tegal, kader PKS yang aktif di wilayah Jawa Tengah, kader PKS yang mungkin keluarganya anggota DPR RI dari PKS ini, saya belum menyebutkan nama, banyak minimal ada 5 atau 6 nama ini, Pak. Selain saya ya, kader PKS saya yang insya Allah berpeluang bisa maju, mungkin G1 atau G2, itu ada minimal 6 nama sudah ada. Banyak, Pak. Nanti siapa-siapanya kita tunggu perkembangan. Saya belum bisa bocorkan dulu, karena mekanismenya masih panjang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika dan potensi kabupaten kota, terutama di dalam menyongsong pemilihan kepala daerah serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tegal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Tegal, yaitu Bapak Haji Amiruddin LC. Beliau adalah Ketua DPD PKS Kota Tegal. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Luar biasa. Pak Amiruddin lahir di Tegal 2 Februari 1973. Menyelesaikan S1 di Lipia, Jakarta. Kemudian masuk politik, bergabung dengan PKS, menjadi anggota DPRD Kota Tegal, dan saat ini menjadi Ketua DPD PKS Kota Tegal. Pak Amir mungkin bisa dilengkapi, walaupun singkat, perjalanan karirnya, terutama di bidang politik sampai saat ini. Monggo silakan. Terima kasih yang kami hormati Pak Bambang Sadono. Jadi betul sekali, sejak kami kuliah di Lipia Jakarta itu sudah mulai terlibat ya dalam kegiatan kampus, termasuk waktu itu ada masa-masa reformasi tahun 97, 98 ya. Kemudian ada partai baru, waktu itu bernama PK, Partai Keadilan. Kami sudah mulai diajak bergabung, walaupun di Jakarta ya, di tingkat ranting Kelurahan Senen dan Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat. Artinya itu menjadi cikal bakal keterkaitan kami dan kesertaan kami dengan partai politik. Setelah kami lulus kuliah, bulan Maret tahun 2000, kemudian kami mulai melanjutkan aktivitas partai politiknya di Kota Tegal. Waktu itu, kalau nggak salah, setelah kami bergabung resmi dengan PKS di Kota Tegal, ada pemilihan ketua DPC PKS Tegal Timur, Pak, tingkat kecamatan ya. Kalau di PKS kan tingkat kecamatan namanya DPC. Kebetulan kami tidak lama setelah pulang kuliah dan menetap di Tegal itu, langsung diberikan amanah kepercayaan menjadi ketua DPC PKS tingkat kecamatan Tegal Timur. Dari awal karir di tingkat kota mungkin seperti itu. Waktu pemilu pernah menjadi saksi di tingkat TPS. Kami waktu itu masih ingat karena PK masih partai baru. Kalau nggak salah yang saya diberikan kepercayaan menjadi saksi di TPS itu suaranya baru 2 atau 3 suara PK itu ya.
antara saya sendiri dan 2 orang yang sudah mulai kenal, rata-rata kenalnya dengan PK dari Jakarta. Dari situlah karir kami terus berkembang. Setelah ada pemilu tahun 2004-2009, kami juga dicalonkan dari PKS di Tegal Timur. Alhamdulillah, waktu itu kami sudah terpilih ya, menjadi anggota Dewan pertama itu 2004-2009, Pak. Ini saat ini menjabat berarti periode yang kedua. Insya Allah hasil pemilu kemarin kami akan nyambung periode yang ketiga. Begitu secara singkatnya mungkin Pak Bambang Sadono ya. Jadi mulai 2014 kalau gitu Pak ya? 2004. 2004. Kalau 2004 bukan 2014, 2019 terus enggak, jadi ya, vakum 2 periode. 2004 sampai ya 2004 sampai 2009 menjadi anggota Dewan pertama. Setelah itu karena kami pindah dapil tidak terpilih lagi 2 periode. Nah, baru kemarin 2019 ya. 2019 terpilih lagi sampai 2024. Kemudian melanjutkan insya Allah 2024 sampai 2029. Begitu Pak Bambang. Ya, baik. Nah, mungkin bisa diceritakan perolehan kursi PKS di Kota Tegal pada Pileg 2024 dan bagaimana kalau itu dikaitkan dengan rencana pemilihan wali kota. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, secara singkat perlu kami sampaikan juga di forum ini. Sejak 2004 itu suara PKS di Kota Tegal selalu meningkat, termasuk perolehan kursinya. 2004 itu baru 2 dewan, kemudian 2009 bertambah menjadi 3, 2000 setelah 9 berarti 2014 itu masih bertahan di 3 kursi. Nah, pemilu kemarin 2019 naik menjadi 4, Pak. Menjadi dari 4 menjadi 6, menjadi 5. Jadi 5. Sekarang posisi kita insya Allah masuk 3 besar ya. Di Kota Tegal kan perolehan kursi terbanyak PDIP dengan Golkar sama, masing-masing dapat 7 kursi. Tapi suaranya banyakkan PDIP. Kemudian yang ketiga PKS dengan 5 kursi DPRD. Artinya ini peluang yang sangat baik untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerah. Karena syarat minimal hanya butuh 6 kursi. Jadi PKS hanya butuh nambah 1 kursi saja, koalisi dengan partai yang lain sudah bisa mengusung sendiri. Baik, luar biasa. Jadi kepercayaan masyarakat juga. Ya, dengan komposisi seperti itu, misalnya PDIP nyalonkan sendiri, Golkar nyalonkan sendiri, PKS tinggal tambah kurang 1. Kira-kira ada kemungkinan berapa pasang calon, Pak, di Kota Tegal? Ya, alhamdulillah ini saat ini kita lagi intens juga komunikasi dengan jajaran partai politik yang lain di tingkat Kota Tegal, termasuk dengan bakal calon yang kemungkinannya akan maju. Sebenarnya komunikasi hari-hari ini termasuk saya tadi ketemu dengan Ketua DPD Golkar, Pak Wasmat Edi Susilo, ngobrol baik juga dengan saya. Ngobrol juga dengan Pak Sutari, sebelumnya dengan Pak Kusnendro, dengan Pak Edi Suripno juga pernah. Kelihatannya Pak, 2 partai besar ini nggak pingin maju sendiri kalau targetnya mereka menang. Walaupun tadi secara hitungan dan persyaratan PDIP dan Golkar sudah bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Tapi kedua partai ini sejauh kami komunikasi saat ini pinginnya ada koalisi dengan partai yang lain. Nah ini kita tertarik ini. PKS tertarik ingin bergabung dengan salah satu dari 2 partai besar yang di atasnya PKS, bisa dengan PDIP atau dengan Golkar. Nanti kalau PKS masuk kan potensi dan peluang untuk menangnya semakin besar. Sejauh ini komunikasinya begitu, walaupun kita juga nggak nutup
Untuk komunikasi dengan partai yang perolehannya di bawah PKS, ada PKB 4 kursi, kita juga komunikasi. Dengan Gerindra 4 kursi juga kita komunikasi, bahkan dengan Partai Amanat Nasional yang cuma dapat 2, ataupun dengan P3 yang cuma dapat 1 kursi, kita komunikasi semua. Harapan kita sih minimal 3 calon, bisa maksimalnya kayaknya 4 calon. Ya, lalu apa yang dipersiapkan PKS? Kalau dengan partai yang lebih besar, lazimnya fatsunnya posisinya wakil. Tapi kalau Ya, dengan partai kecil, bisa menjadi wali kota. Posisi mana yang diincar oleh PKS? betul sekali Pak Bambang, penilaiannya begitu. Kita percaya diri dan tahu diri ya. Percaya diri dan tahu diri. Jadi memang kalau tadi kita arahannya kalau koalisi dengan partai yang besar, otomatis kita peluangnya di G2. Dan insya Allah banyak kader PKS selain saya yang siap untuk maju dan diusung menjadi calon G1 atau G2 gitu ya. Kalau dengan partai besar, fatsun politiknya kan ya kita maklum lah untuk berada di G2. Tapi ketika dengan partai yang di bawah kita, yang dipertimbangkan itu kesiapan selain kapasitas, elektabilitas, kata Pak Bambang, mungkin isi tasnya ya Pak, isi tasnya. Jadi kalau ada dengan partai lain yang di bawah kita, memang berpeluang PKS menjadi calon G1, tapi yang kita pertimbangkan faktor-faktor yang lainnya untuk menjadi penguat biar maju dan menang Pak. Kita pinginnya kader PKS itu maju sekaligus menang. Sementara yang lebih terbuka memang mungkin peluang di G2, walaupun belum menutup kemungkinan untuk bisa menjadi calon G1. Begitu Pak. Nggih. Pak Amir, pada akhirnya nanti tergantung pada figur-figur kemana misalnya PKS ini akan bergabung. Tentu kan hitung-hitungannya bukan hanya partainya, tapi figurnya ini kira-kira tadi bisa menang apa enggak. Nah, sekarang yang sudah muncul, yang sudah kelihatan, kira-kira yang sudah mengambil posisi untuk menjadi calon wali kota di Tegal, itu sudah ada apa belum? Baik Pak, kita sampaikan yang sudah komunikasi langsung aja ya dengan kita ya. Jadi sejauh ini Alhamdulillah dengan tadi perolehan PKS mendapatkan 5 kursi, kayaknya dianggap seperti gadis cantik yang perlu dipinang gitu. Sejauh ini kita udah komunikasi dengan Pak Bambang Irianto. Beliau kemungkinannya kan berharap dari Golkar. Kita udah komunikasi, udah pernah ketemu, sering komunikasi juga by phone. Yang kedua, sudah silaturahmi juga ke kami, Mas Faruk itu loh, yang namanya Faruk Ibnul Haki. Sudah silaturahim, sudah komunikasi, sudah ada ya kemungkinan penjajakan. Yang ketiga, otomatis kita juga kenal dengan Pak Dedion ya. Walaupun belum intens untuk persiapan pilkada yang akan datang, tapi komunikasi sudah terbuka juga terjalin. Di samping itu, saya sebutkan saja nama boleh ya, walaupun ini belum pasti nanti bisa maju atau enggak. Yang terbaru tadi pagi saya komunikasi telepon dengan Pak Eri Sarjono ya, Eri Sarjono yang punya usaha di pasar pagi. Beliau kelihatannya juga ada minat untuk maju mungkin G1 atau G2. Kita komunikasi, termasuk dengan Pak Jumadi, mantan wakil wali kota yang bareng dengan Pak Dedi, kita juga ada komunikasi. Nanti pada akhirnya kita ada mekanisme ya, mekanisme di internal partai, tingkat kota, otomatis juga nanti kita laporkan ke tingkat DPW Jawa Tengah sampai ke tingkat DPP. Mudah-mudahan yang nanti menjadi pilihan kami dan direstui oleh DPP itu calon yang terbaik secara kapasitasnya, secara elektabilitasnya, termasuk peluang untuk menang dengan berbagai macam persyaratan yang lain. Begitu Pak Bambang kurang lebih. Iya, di Tegal ada tokoh yang dekat dengan PKS, itu Pak Jamaluddin Al-Qadiri kalau tidak salah ya. Ya, ya Beliau pernah mau berminat apa diusung enggak, jadi. Pak? Oh iya, lupa saya sebutkan tadi ya. Beliau sempat
waktu itu kan mau diusung mendampingi Pak Fikri menjadi calon DPR RI. Pemilu kemarin loh Pak, pemilu kemarin sudah mau diusung menjadi caleg DPR RI mendampingi Pak Fikri. Tapi persyaratan sudah mulai beliau urus, sebelum final didaftarkan ke KPU, beliau mundur. Nah, setelah itu ada kabar-kabar bahwa beliau lebih ingin maju untuk calon G1 atau G2 di Kota Tegal. Ini termasuk bagian daripada yang ada komunikasi. Banyak Pak, banyak peluang. Iya. Artinya calonnya begitu banyak, orang hebat-hebat, tapi kendaraannya kan terbatas. Tadi dikatakan Iya. kalau yang paling besar cuma Golkar sama PDIP. Jadi dua. Apakah ini direbut oleh sekian banyak orang itu atau ada yang pengen calon perseorangan? Sejauh ini untuk calon perseorangan kita belum melihat tanda-tanda ya. Mungkin ada selentingan kabar tapi belum begitu kuat. Katanya Mas Faruk kalau nanti nggak dapat kendaraan politik, boleh jadi dia akan maju lewat jalur independen. Tapi ini kita belum tahu pasti karena di masyarakat juga belum ada gerakan pengumpulan KTP dan dukungan secara resmi. Jadi nanti begitu banyak calon tadi, mereka akan bersaing sebelum di pemilihan itu untuk mendapatkan kendaraan tadi. Ya, tadi Pak Amir sudah mengatakan, sudah bicara dengan tokoh-tokoh partai yang dengan Lintas kursi partai ya. besar, ya itu lebih sudah mulai punya preferensi atau belum dengan tadi banyaknya tokoh-tokoh yang ditengarai ingin maju menjadi calon wali kota. Sejauh ini tadi beberapa nama kayaknya mereka banyak bersaingnya di Golkar ya. Mas Faruk, kemudian ada Irwan Santoso, ada Pak Bambang, termasuk Pak Dedion sendiri. Sejauh ini kabarnya mereka berharapnya dari Golkar sejauh ini. Tapi kan nanti endingnya pasti Golkar hanya memberikan satu rekom. Ini kepada siapanya kita tunggu perkembangan bersama. Kalau PDIP yang kita dengar itu peluangnya antara dua orang, Pak Jumadi, mantan wakil wali kota, dan Pak Edi Suripno, ketua DPC PDIP kota. Sejauh ini. Walaupun nanti nggak menutup kemungkinan seperti dulu-dulu kan, datang dari calon pusat, kabarnya juga Pak Ibu Dewi Aryani ada minat, mungkin ada orang dari pusat yang akan diusung, ini masih berkembang semua. Tapi harapan kita yang akan maju nanti, baik untuk G1 atau G2-nya, kalau bisa sih putra daerah asli dan sudah paham tentang Kota Tegal. Oh, sebagian nama-nama itu bukan putra daerah asli gitu Pak, kira-kira. Sebenarnya latar belakangnya mungkin kalau lihat biografinya Mas Faruk sama Irwan itu lahir di Tegal, cuma mereka kan aktivitas sekarang di luar Kota Tegal. Gitu ya. Nah, Jadi itu yang persentase politisi dan yang di luar politisi itu berapa persen? kalau kita anggap Mas Faruk dan Irwan mungkin bukan orang politisi ya. Awalnya orang akademisi atau profesional ya. Yang lain sih mungkin politisi ya, Pak Dedion. Oh, Pak Bambang juga bukan politisi ya. Beliau pensiunan dari TNI ya. Maksud saya, arah pertanyaan saya begini, kalau yang politisi apalagi yang nyalon anggota dewan, itu kan ada aturan dia harus mundur. Nah, itu Nah, biasanya ini. harus menghitung 2 kali. Ya, betul. Makanya tadi dengan adanya putusan MK yang kemungkinan sampai akhir nanti nggak berubah, teman-teman yang sekarang terpilih kembali menjadi anggota dewan, kelihatannya akan berpikir beberapa kali untuk maju. Termasuk saya Pak Bambang, saya kan terpilih nanti menjadi anggota dewan. Terus terang saja, saya juga sudah menyampaikan ke wilayah, ke Mas Hedi Santoso kenal ya, atau ke Viv, Ketua DPW PKS sekarang, Pak Amin bagaimana peluang majunya? Saya bilang, saya mungkin konsentrasi di Insya nanti kan masuk unsur pimpinan ya.
wakil ketua DPRD sajalah. Jadi yang mau maju itu wakil selain saya. Saya dengar juga kabar begitu yang sama dari Mas Santo ya, Santo yang dari ketua Gerindra, ketika harus mundur dari jabatan anggota dewan, dia juga nggak mau kayaknya maju. Selain itu ada siapa lagi? Pokoknya yang sudah menjabat itu ketika harus mundur kayaknya nggak mau. Ya. Gitu. Nah, maksud saya setelah dikurangi yang punya kemungkinan kecil untuk maju, itu kira-kira yang running tinggal siapa? Tadi kan masih ada beberapa nama. Kalau untuk ini yang belum saya sampaikan tadi untuk internal PKS ya Pak. Untuk internal PKS kita juga lagi menjaring. Ini belum final ya. Banyak nama. Pokoknya dari kader ya, kader PKS di Kota Tegal, kader PKS yang aktif di wilayah Jawa Tengah, kader PKS yang mungkin keluarganya anggota DPR RI dari PKS ini, saya belum menyebutkan nama, banyak minimal ada 5 atau 6 nama ini Pak. Selain saya ya, kader PKS saya yang insya Allah berpeluang bisa maju, mungkin G1 atau G2, itu ada minimal 6 nama sudah ada. Banyak Pak. Nanti siapa-siapanya kita tunggu perkembangan. Saya belum bisa bocorkan dulu, karena mekanismenya masih panjang ini. Ya, kita sudah memperbincangkan mengenai nama-nama. Nah, sekarang yang sudah pasti adalah masalah. Nah, masalah apa ke depan ini yang harus ditangani seandainya seseorang menjadi wali kota dan wakil wali kota? Terima kasih, ini poin penting banget ini. Jadi sepanjang kami hampir 5 tahun ini menjabat menjadi anggota dewan bersama dengan 30 anggota dewan yang lain, di antara masalah yang paling krusial sebenarnya lapangan pekerjaan ya Pak. Perluasan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran Kota Tegal, ini menjadi hal yang sangat urgent dan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena dampaknya kan akan menimbulkan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Itu poin yang pertama kayaknya. Yang kedua juga mungkin mengenai, alhamdulillah sudah mulai ini, salah satu prestasi samanya Pak Dedi kan, penataan wajah Kota Tegal cukup baik. Salah satu ya, penataan wajah Kota Tegal cukup baik. Ini yang perlu ditingkatkan, tadi pertama lapangan pekerjaan, yang kedua masalah persampahan ya. Persampahan, bagaimana sampah di Kota Tegal tidak menjadi persoalan, karena tampaknya kan sedikit-sedikit hujan, ada banjir begitu, ada rob dan sebagainya. Ini kalau persoalan yang kedua, masalah persampahan bisa ditangani dengan baik, dikelola dengan baik, mungkin kerjasama juga dengan daerah lain, boleh jadi juga untuk support anggarannya tidak hanya mengandalkan dari APBD kota, mungkin dari APBN, APBD provinsi, bahkan dari CSR yang ada, itu yang sangat diharapkan untuk menanggulangi persoalan sampah dan banjir itu 31. Ya, Pak, di Tegal itu pernah ada masalah ya, kalau tidak salah di dalam usaha nelayan perikanan ya, kan pernah ada demo besar-besaran itu mengenai di pelabuhan itu. Itu sudah teratasi atau belum sampai saat ini? Kalau persoalan itu yang kami tangkap selama ini, sebenarnya intinya bukan hanya di tingkat kebijakan kota Tegal ya Pak Bambang, tapi tingkat pusat ini, Kementerian Pertanian dan Kelautan apa ya, itu masalah perizinan kapal dan sebagainya. Beberapa pengusaha kapal atau nelayan bahkan APK-nya mengeluhkan. Ini nanti bersinergi sih ya, bersinergi. Mungkin belum semuanya tertangani dengan baik, tapi mudah-mudahan ke depan, apalagi kita nanti akan punya presiden dan wakil presiden yang baru ya, walaupun itu bukan dukungan PKS ya, tapi ya kita berharap semua akan berkembang ke arah yang lebih baik untuk Indonesia tercinta. Itu persoalan juga Pak, masalah petani dan nelayan. Ya, ditambah buruh lah, buruh, petani dan nelayan, kesejahteraannya
kenyamanan mereka dalam mengembangkan usaha, dalam mengikuti aturan dan sebagainya tidak terlalu memberatkan, itu ke depan menjadi faktor yang penting juga. Apalagi Tegal kan kota bahari, tapi baharinya belum begitu mudah. Baik, Pak Amir, sebenarnya Tegal ini diarahkan kemana? Ke kota perdagangan, kota jasa, atau industri? Industri Tegal kan juga cukup kuat ya kita. Kalau yang sudah berjalan selama ini sih yang masih menonjol masih di bidang jasa dan perdagangan ya Pak. Secara PAD paling besar juga di unsur itu ya, jasa dan perdagangan. Tetapi ke depan bisa dikembangkan, misalnya tadi tentang pariwisatanya, tapi pariwisata yang dikemas juga, kan ada pariwisata umum, pariwisata religi, kan di Tegal juga ada makam Mbah Panggung dengan kegiatan rutin rolasan tiap tahun dan sebagainya, itu kayaknya perlu dikembangkan. Informasinya juga di Tegal kan ada masjid yang tertua, itu kalau dikembangkan dengan baik, mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik juga. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Baik, Pak Amir, sekarang apa yang diharapkan oleh Pak Amir dan pada umumnya lah partai-partai gitu ya, pelaksanaan pilkada ke depan ini seperti apa? Karena banyak yang mengeluh ketika pileg itu luar biasa pragmatisnya. Tadi Pak Amir nyebut-nyebut juga ada isi tas kalau nggak salah tadi. Jadi seperti apa kira-kira nanti? Iya, betul sekali Pak. Mungkin dua pihak ya. Pertama dari tokoh elit politiknya, yang kedua dari masyarakat pemilihnya, sama-sama dipahamkan. Tokoh elit politiknya juga eh, tidak menjadikan sarana money politik atau keberadaan uang itu sebagai satu-satunya daya tarik untuk didukung dan dipilih. Masyarakatnya juga mudah-mudahan kesadarannya semakin meningkat. Ya alhamdulillah kalau saya pribadi mungkin di antara calon anggota dewan yang alhamdulillah suaranya kemarin kan terbanyak di Tegal Timur ya Pak. Saya di Tegal Timur terbanyak, tapi mungkin pengeluaran boleh jadi sangat minim dibandingkan dengan yang lain. Karena kita ada pelayanan, ada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan selama 5 tahun. Nah ini tadi dua hal. Pertama dari unsur elit politiknya juga tidak menjadikan itu sebagai satu-satunya senjata dan cara mendapat dukungan. Yang kedua dari masyarakat, mudah-mudahan juga semakin ke depan ada kesadaran yang meningkat. Mungkin boleh jadi waktu pemilu legislatif kemarin hanya 30% lah yang boleh dibilang pemilih yang cerdas, yang tidak pragmatis. Sisanya masih pragmatis kayaknya, Pak. Nah ini mudah-mudahan ke depan ada perbaikan. Dan satu lagi yang menjadi harapan kami, ini keterlibatan masyarakat dalam pemerintah menyusun program, melaksanakan program, masyarakat ikut mengawasi. Ini harus ada ruang yang lebih terbuka, partisipasi masyarakat untuk ikut membangun Kota Tegal. Sebenarnya masyarakat Kota Tegal menginginkan tadi yang ditanyakan Pak Bambang sebelum ini, inginnya Kota Tegal jadi kota apa sih? Apa betul ini selama ini dipertahankan terus jasa dan industri jasa dan perdagangannya, atau sebenarnya ada yang berkeinginan mungkin pertanian atau kelautannya ditingkatkan. Ini kalau ada partisipasi dan keterlibatan masyarakat boleh jadi lebih bagus. Nah, terakhir pertanyaan saya Pak, ini menarik Ya, saya kira kasus Kota Tegal karena di tempat-tempat lain itu kalau masih ada petahana yang akan maju, itu calon-calon yang lain agak apa ya, agak menahan diri. Tapi ini Kota Tegal begitu banyak yang berminat, dari semangat demokrasinya sangat tinggi. Apa komentar
Pak Amir. Iya, bagaimanapun juga yang namanya petahana itu pasti diuntungkan. Saya sempat menghadiri satu kali ketika sebelum wali kota Pak Dedion ini lepas masa jabatan kan ada ada kegiatan perpisahan ya Pak. Kegiatan perpisahan di tingkat kecamatan. Saya diundang dan hadirnya kan di Kecamatan Tegal Timur itu saya merasakan ini jadi sarana terselubung ya, kampanye petahana secara terselubung. Karena di situ ada video, komentar dari semua ASN yang positif semua, yang ditayangkan kan yang positif-positif. Maka memang betul petahana itu pasti diuntungkan. Sekian persen dia dapat kelebihan dibandingkan dengan calon-calon yang baru. Tetapi tidak menutup kemungkinan petahana juga bisa dikalahkan kalau ada calon baru yang lebih menjanjikan. Dan tadi kita juga ingat petahana itu kan ya kita sadar beliau bukan putra daerah Kota Tegal, beliau orang Brebes. Ini kalau makan pendekatan ini wis saiki wong Tegal, nyong mau bahasa Tegal bae Pak Bambang ya. Saiki wong Tegal sing mimpin aja wong Brebes maning, wong Tegal bae lah. Nah, ini kalau dikuatkan, waduh, mungkin akan bisa bergulir dengan baik dan bisa menjadi senjata yang untuk melawan petahana, salah satunya itu. Pasti ada yang suka dan tidak suka kan dengan petahana. Tapi beliau memang pasti diuntungkan dalam banyak hal. Terima kasih Pak Haji Amiruddin Helsi, Masya Allah, Ketua mantap, DPD Pak PKS Bambang. Kota Tegal. Terima Iya. kasih, mudah-mudahan lancar semua dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.